Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Kakak beradik. Malam hari di kota B, Kenan yang sudah bersiap, dia menunggu Aziz di bawah. Kenan sudah lama menunggu Aziz yang tak kunjung datang. Dasar tua bangkeh, kalau bukan mertuaku sudah kupecat dia. Lama sekali dia datang, batin Kenan. Kenan yang sudah memasang wajah cemberut akhirnya melihat Aziz turun. Terlihat Aziz sangatlah tampan malam ini dan terlihat lebih muda. Ayo, kita berangkat, menantu tersayangku. Ucap Aziz yang berlalu pergi. Kenan hanya bisa membuka mulutnya. Ia tidak percaya akan penampilan Aziz yang sangat jauh berbeda seperti biasanya. Setelah mereka menaiki mobil, Kenan melajukan mobilnya menuju kediaman Terry. Setelah 15 menit mereka telah sampai. Ayo turun, kita sudah sampai Zi, ucap Kenan yang hendak keluar, namun Aziz masih saja terdiam. Ken, jantungku berdebar sangat kencang, ucap Aziz sembari memegang dadanya. Kenan tersenyum. Sudahlah, ayo turun, kita temui anakmu. Kenan langsung turun dan Aziz mengikuti Kenan. Setelah mereka turun, Kenan membawa Aziz ke dalam, dan terlihat Terry sudah menunggu mereka. Lydia, kau masih terlihat seperti dulu, batin Aziz. Ken, aku senang kau datang ke sini lagi, ucap Terry yang memeluk Kenan. Mata Lydia langsung mengeluarkan air mata. Ia tak kuasa melihat wajah Aziz. Rasa di hatinya masih sama seperti dulu. Aziz, ucap Lydia terbata-bata. Sungguh ia tidak sanggup melihat wajah yang selalu dirindukannya. Lydia, ucap Aziz yang memandang Lydia. Terry melihat istrinya menangis, langsung mendekati Lydia. Mah, ada apa? Mengapa Mama menangis? Ucap Terry yang memeluk Lydia. Di mana anak kita Lydia? Ucap Aziz membuat Terry membulatkan matanya. Lydia langsung menangis. Begitu sakit hatinya mendengar Aziz menanyakan di mana anak mereka. Anak? Maksudmu apa? Ucap Terry. Anakku dan Lydia. Ucap Aziz dengan bangganya. Hati Terry seakan remuk. Selama ia menikah dengan Lydia, ia sangat ingin memiliki buah hati. Namun takdir berkata lain. Terry divonis tidak bisa memiliki keturunan. Aziz kembali menghampiri Lydia, namun Terry menghalanginya. Sebaiknya kau pergi dari sini, ucap Terry tegas. Tidak akan. Aku ingin bertemu anakku. Jawab Aziz tak mau kalah dari Terry. Alia mendengar keributan. Ia bergegas menuju ruang tamu. Setelah ia sampai, ia melihat Aziz dan Terry ribut. Alia langsung menghampiri mereka. Papa, hentikan, teriak Alia. Aziz dan Terry berhenti, dan Aziz melihat Alia yang sangat mirip dengan dirinya. Anakku, ucap Aziz yang memandang Alia. Anak? Siapa? Ucap Alia bingung. Alia sejak bayi sudah diasuh oleh Terry dan Lydia. Alia kira ia adalah anak Terry. Kamu nak, anak ayah, ucap Aziz. Ia mendekati Alia, namun Alia langsung berlari memeluk mamanya. Mah, apa maksud laki-laki itu? Mengapa dia bilang Alia anaknya? Ucap Alia yang melihat mamanya menangis. Kenan tidak tahu mau berbuat apa. Ia hanya bisa melihat saja. Lydia hanya bisa menangis. Dia ayahmu nak, ucap Lydia dalam isak tangisnya. Alia langsung terjatuh lemas. Ia tidak menyangka kalau ia bukan anak Terry. Pah, katakan, ini semua bohong kan? Ucap Alia yang masih terduduk lemas. Iya nak,
Kamu bukan anak papa, ucap lirih Terry. Alia langsung menangis. Azzy mulai mendekati Alia. Ia ingin sekali memeluk Alia. Azzy langsung memeluk Alia. Azzy menangis saat memeluk Alia. Mereka saling menangis, tidak membayangkan jadi seperti ini. Maaf nak, ayah tidak tahu kalau kamu ada saat ibumu pergi meninggalkan ayah, ucap Azzy. Mengapa mama meninggalkan ayah? Ucap Alia yang menatap Azzy. Sebab kakekmu tidak merestui kami, ucap lirih Azzy. Terry membawa Lydia duduk di sofa. Lydia yang sudah mulai tenang, ia mulai berbicara. Mas, kumohon, jangan bawa Alia, ucap Lydia lemas. Ia begitu terkejut akan kejadian hari ini. Alia ingin ikut dengan ayah mah, ucap Alia yang mulai mendekati Lydia. Lydia sangat terkejut mendengar putrinya ingin ikut bersama dengan Azzy. Kenapa Alia ingin meninggalkan mama? Ucap Lydia yang menatap putrinya. Alia tidak ingin merepotkan papa lagi. Selama ini Alia sudah merepotkan papa, ucap Alia. Terry langsung menangis. Nak, mengapa bicara seperti itu? Papa menganggapmu sebagai anak papa, ucap Terry dengan lembut. Mama tidak mengizinkanmu nak. Cukup Alice saja yang jauh dari mama, ucap Lydia yang mulai menangis. Alia mendengar nama Alice. Ia baru tahu kalau ia dan Alice kakak beradik. Jadi Kak Alice kakak Lia mah, ucap Alia dengan pelan. Iya nak, mama mohon jangan tinggalkan mama. Tangis Lydia mulai terdengar keras. Sudah Lydia, jangan menangis. Aku tidak akan membawa Alia. Dia akan tetap bersamamu, ucap Azzy yang tersenyum melihat putrinya. Sebaiknya kami permisi dulu, ucap Kenan yang melirik Azzy di sampingnya. Iya, baiklah, ucap Terry ketus. Nak, ayah pulang dulu. Besok ayah akan datang lagi, ucap Azzy dan Alia tersenyum. Azzy dan Kenan pulang. Kini mereka sudah menaiki mobil Azzy, langsung tersenyum. Dan Kenan menatap sebal ke arah Azzy. Zee, ucap Kenan. Mengapa? Ada masalah? Ucap Azzy yang sedari tadi terus tersenyum. Tidak ada. Aku hanya saja tidak enak kepada Terry, ucap Kenan melajukan mobilnya. Lupakan saja, aku ingin membawa Alia ikut denganku ke kota A, jawab Azzy. Kenan langsung membulatkan matanya mendengar Azzy ingin membawa Alia. Mengapa? Jawab Kenan cepat. Karena dia anakku, ucap Azzy. Ucap Kenan singkat. Beberapa waktu mereka hanya diam saja dan ponsel Kenan berdering. Halo, ibu, ada apa? Ini aku kak, Yulia. Ada apa? Ibu sakit kak. Pulanglah, beliau merindukanmu. Baiklah, aku pulang sekarang. Turun sih, ucap Kenan yang menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Hah? Mengapa? Ini masih jauh, ucap Azzy yang memandang jalan dari dalam kaca mobil. Cepat turun, ibuku sakit sih, ucap Kenan yang tampak sedih. Iya, sebaiknya kau cepat pulang, mumpung tidak jauh dari sini, ucap Azzy. Setelah Azzy turun, Kenan langsung melajukan mobilnya menuju rumah ibunya. Ibu Kenan tinggal di kota B. Jarak rumah ibunya dari hotel Kenan menginap sangatlah jauh. Butuh waktu 2 jam baru sampai. Ibu Kenan yang berumur 60 tahun masih sangat muda dan segar. Beliau awet muda. Saat Kenan pindah ke kota A, ibunya memilih tinggal bersama Yulia, adik Kenan yang belum menikah. Ayah Kenan sudah meninggal sejak adik Kenan masih kecil.
Kenan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Setelah 2 jam, ia pun sampai di rumah milik ibunya. Kenan tidak menunggu lama. Ia langsung masuk dan mencari ibunya di kamar. Setelah ia masuk, terlihat Julia sedang memberi ibunya obat. Ibu, Kenan langsung memeluk ibunya. Nak, kamu ada di sini. Ibu merindukanmu, nak. Ibu Kenan mengelus kepala Kenan. Ibu sakit, mengapa tidak menelponku? Ucap Kenan. Ia mencium tangan ibunya. Ibu tidak sakit, nak. Coba lihat, ibu sehat, hanya saja ibu sedikit pusing. Ucap ibu Kenan. Tetap saja, itu sakit, Bu. Ucap Kenan. Mengapa kakak cepat sekali sampainya? Ucap Yulia. Ia heran mengapa Kenan cepat sampai. Kalau dari kota A menuju rumah ibunya butuh waktu 4 jam. Kebetulan kakak lagi di kota B tadi. Ucap Kenan yang mencium puncak kepala Yulia. Yulia sudah berusia 30 tahun, namun ia tidak juga menikah. Bukan tidak laku, namun dia masih pilih-pilih. Di mana Bastian? Aku merindukan keponakanku. Apa dia ada di sini juga? Ucap Yulia yang memandangi Kenan. Tidak, dia sangat sibuk dengan pekerjaannya dan juga dia memiliki 2 istri. Ucap Kenan. Yulia sangat terkejut mendengarnya. Hah? 2 istri? Tapi kakak mengatakan dia baru saja menikah untuk yang pertama kalinya. Ucap Yulia terkejut, keponakannya mempunyai 2 istri. Iya, baru 2 hari dia menikah lagi dengan Saras. Ucap Kenan. Yulia sangatlah terkejut mengetahui Bastian dengan Saras. Hah? Yang benar saja, Kak. Kalau Bastian tahu mamanya meninggal karena Saras, pasti dia sangat membenci Saras. Ucap Yulia yang seperti sedang berpikir. Sudahlah, nak. Kita lupakan saja. Mungkin Amira masih hidup. Ibu yakin karena jasad Amira tidak ditemukan. Ucap ibu Kenan. Beliau sangatlah menyayangi Amira. Kenan yang mendengarnya, ia merenungkan kejadian waktu 10 tahun yang lalu, di mana Amira jatuh ke jurang dan tidak ada tanda-tanda kematian Amira. Kenan terdiam. Ia mencoba mengingat kejadian 10 tahun silam. Flashback on. Di pagi hari ini, Kenan sudah pergi kerja. Sesampainya ia di kantor, ia lupa membawa berkas penting. Lalu ia segera pulang. Sesampainya ia di depan gerbang, ia melihat Amira dan Saras pergi dengan terburu-buru. Kenan tidak mau bertanya kemana mereka pergi. Dikarenakan memang mereka sering pergi. Kenan bergegas mengambil berkas tersebut. Lalu ia cepat-cepat kembali ke kantor. Setelah seharian ia bekerja, ia pun pulang. Terlihat rumahnya sangat ramai orang dan ada juga polisi. Kenan langsung menghampiri polisi tersebut. Ada apa ini, Pak? Ucap Kenan cemas. Bapak suami Ibu Amirah, ucap polisi tersebut. Iya, Pak. Ada apa? Ucap Kenan yang semakin panik. Tadi pagi istri Bapak mengalami kecelakaan, Pak, di jurang. Ucap polisi tersebut. Kenan langsung lemas. Dia terjatuh. Pak, Bu Saras tadi yang melaporkan kejadian ini, Pak. Ucap polisi tersebut. Kenan langsung masuk ke rumahnya. Terlihat ibunya, Yulia, Bastian, Pak Herawan, Saras berada di dalam dan sedang menangis. Saras, teriak Kenan. Semua langsung melihat ke arah Kenan. Papa, Bastian langsung memeluk Kenan dan menangis. Kenan tadinya berniat akan marah pada Saras, namun ia urungkan niatnya.
Pak Herawan yang sangat sedih akan kehilangan putri satu-satunya hingga ia terkena serangan jantung dan meninggal. "Kakek!" teriak Bastian melihat kakeknya terjatuh. Kenan langsung melihat mertuanya tersebut dan ia memegang tangan mertuanya tersebut. Dan tidak ada lagi denyut nadinya. "Kakek sudah pergi, Bas," ucap lirih Kenan. Bastian langsung berlari dan memeluk jasad kakeknya. Ia sangat sedih hingga ia pingsan. Saras hanya terdiam dan dia pura-pura bersedih dan menangis. Setelah acara pemakaman selesai, Kenan terus mencari keberadaan istrinya. Saras mengatakan kalau mereka berfoto di pinggir jurang dan Amira terpeleset dan terjatuh. Namun Kenan tidak semudah itu percaya padanya. Kenan mencari bukti-bukti, namun nihil, tidak dapat. Hingga 1 bulan berlalu, Amira tidak juga ditemukan. Para tim kepolisian menyerah dan menghentikan pencarian. Kenan terus menyuruh orang mencari. Hingga 1 tahun berlalu, istrinya tak kunjung ditemukan. Hingga suatu hari ia ingin menanyakan detail kejadian pada Saras. Kenan menuju rumah Saras. Namun saat Kenan berada di depan pintu, Kenan mendengar Saras berbicara pada seseorang. "Akulah yang membunuh Amira. Aku yang mendorong Amira hingga dia terjatuh ke jurang," ucap Saras dalam tawanya. Bersambung.